Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan mengenai pemanfaatan lahan sempit Telkom University dengan metode tanaman hidroponik. Di sini ada saya sendiri Faridah Mutia Zahra, lalu ada Ginata Febrianti, ada Inaya Izati dan Niken Arensi. Mengenai latar belakang, pada ajang UI Green Metric Telkom University sudah mengikuti UI Green Metric sejak tahun 2014 dengan prestasi tertinggi yaitu menempati peringkat 9 pada tahun 2019. Pada tahun 2017, UI Green Metric Ranking menetapkan bahwa Telkom University mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dengan kenaikan tersebut, membuat Telkom University menjadi semakin semangat untuk terus meningkatkan diri untuk mencapai kampus yang peduli terhadap lingkungan. Adapun beberapa usaha dari Telkom University yaitu seperti mobil Tayo, Obike, pengelolaan sampah, pembuatan biopori lokakarya. Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengajukan ide yaitu pemanfaatan lahan sempit Telkom University untuk metode tanaman hidroponik menjadi salah satu usaha Telkom University dalam Go Green selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, lingkungan Telkom University memiliki banyak bangunan, sehingga jumlah lahan kosong semakin berkurang. Dengan menetapkan metode tanaman hidroponik ini, kita bisa menanam berbagai tanaman hijau seperti sayur-sayuran dan tanaman lainnya. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penjelasan tentang ide yang diusulkan. Yang kedua, bagaimana analisis kebutuhan green metric terkait ide yang diusulkan. Yang ketiga, bagaimana rancangan green metric terkait ide yang diusulkan. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi dan pencapaian indikator terkait ide yang diusulkan. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mengetahui penjelasan tentang ide yang diusulkan. Yang kedua, mengetahui analisis kebutuhan green metric terkait ide yang diusulkan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana rancangan green metric terkait ide yang diusulkan. Yang keempat, mengetahui bagaimana implementasi dan pencapaian indikator terkait ide yang diusulkan. Silakan dilanjut oleh Inaya. Kemudian ada pun manfaat yang dapat dirasakan secara langsung dari ide pemanfaatan lahan sempit Telkom University dengan metode tanaman hidroponik, yaitu meningkatkan kesegaran udara dan menampilkan nilai estetika, sehingga dapat dijadikan spot untuk berfoto. Next. Kemudian ada pun batasan. Proposal ini membahas tentang bagaimana penerapan ide Green Matrix, yaitu pemanfaatan lahan sempit di Telkom University dengan jenis tumbuhan yaitu bunga matahari yang ditanam secara hidroponik di lingkungan gedung baru Telkom University. Next. Selanjutnya ada analisis desain pemanfaatan lahan sempit di Telkom University dengan metode tanaman hidroponik. Inovasi untuk merancang suatu teknologi yang dapat membantu dalam bercocok tanam tanpa harus menggunakan lahan yang luas dengan hasil panen yang memuaskan. Itu teknologi yang sekarang kita kenal dengan sebutan hidroponik. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa alat dan bahan serta proses sebagai berikut. Adapun bahan dan alatnya itu papan GRC, netpot, bibit tanaman, styrofoam, pelubang styrofoam, plastik UV, kerangka plastik UV, dan kerangka penyangga. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Niken. Selanjutnya ada Green Metric Indikator. Perancangan indikator keterampilan Green Metric kampus bertujuan untuk meningkatkan anggaran untuk mewujudkan infrastruktur kampus ramah lingkungan dan dukungan untuk aktivitas P2M berbasis lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Perbaikan pada aspek transportasi yaitu dengan perbaikan pada sistem parkir dan alternatif moda transportasi massal atau ramah lingkungan. Pelibatan seluruh sivitas akademik dalam setiap kegiatan terkait pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pengolahan limbah cair padat dengan menerapkan prinsip berkelanjutan. Berikut merupakan kriteria dan indikator di Green Metric. Next. Selanjutnya ada rancangan Green Metric. Konsep kampus berkelanjutan atau Green Campus memperhatikan 3 komponen yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek lingkungan meliputi penggunaan SDA, manajemen lingkungan, dan pengendalian polusi, di mana aspek ekonominya meliputi keuntungan dan efisiensi. Sedangkan aspek sosialnya meliputi pendidikan, masyarakat, dan keterlibatan sosial. Next. Selanjutnya mengenai rencana implementasi dan pencapaian indikator pemanfaatan lahan sempit di Telkom University dengan metode tanaman hidroponik. Yang pertama ada setting and infrastruktur, di mana pada ide pemanfaatan lahan sempit di Telkom University setting and infrastrukturnya yaitu memanfaatkan lahan seadanya pada gedung baru di Telkom University. Mengajukan anggaran untuk mewujudkan ide ini yaitu sebesar 1.593.000. Yang kedua ada energy and climate change, yaitu di mana menggunakan energi untuk aliran air tanaman hidroponik sehingga tidak terlalu memakan banyak energi listrik. Dan yang ketiga ada waste, yaitu di mana mewujudkan hidup sehat di lingkungan kampus dalam upaya konservasi tanaman hidroponik dengan mengolah pipa bekas atau botol bekas minuman yang dihasilkan dalam aktivitas kampus sebagai wadah untuk menanam.
Selanjutnya ada water, di mana pada ide ini diusulkan dengan metode menanam secara hidroponik. Maka bahan pokoknya yaitu air, sehingga diperlukan implementasi konversi air atau pemanfaatan air daur ulang dengan menggunakan peralatan efisiensi air yaitu keran. Dan yang terakhir ada education and research. Pendidikan dengan penerapan tanaman hidroponik dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana cara menanam tanaman secara hidroponik, mempelajari manfaat dari metode hidroponik, jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam secara hidroponik sehingga menambah pengetahuan. Kemudian ada kesimpulan, untuk merancang green metric memiliki 3 komponen yang harus diperhatikan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan untuk kriteria dan kategori dibutuhkan setting and infrastruktur, energi dan climate change, waste, water, transportation, dan education and research. Dan yang terakhir ada saran, untuk kampus Telkom University diharapkan untuk memberi dukungan terhadap semua pihak untuk melakukan kegiatan green metric, melakukan pengamatan langsung terhadap kampus sehingga dapat menilai kampus tersebut dan mencari referensi yang lebih daripada penelitian ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.